saya yakin kalau salah satu pemimpin dari ibu-ibu ada yang akan terpilih menjadi kepala daerah, Kota Bekasi akan aman, Bu. Perempuannya akan sejahtera, anak-anaknya pendidikannya akan terjamin. Tuh, UMKM akan berkembang lebih bagus lagi. Anak-anak kita tempat mainnya juga akan terjangkau. Dan itu siapa yang memperhatikan? Cuman kita, kaum ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ada Lovers, selamat datang di podcast Ada Parlementaria. Tempat yang asik, kita akan ngobrolin isu-isu penting dan juga terkini seputar politik, isu-isu sosial, dan tentunya bersama saya Resi Maulida. Dalam episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat relevan dan inspiratif. Peran perempuan dalam Pilkada 2024. Perempuan tentu menjadi pilar penting ya dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga perpolitikan. Di tengah dinamika dan tantangan yang kompleks, perempuan Indonesia itu sudah harus menunjukkan keberanian dan ketangguhannya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Dan Pilkada 2024 menjadi momen penting di mana kita bisa menyaksikan semakin banyak perempuan yang maju sebagai calon pimpinan di berbagai daerah, membawa harapan dan perubahan nyata untuk daerahnya. Salah satunya adalah Kota Bekasi. Dalam hal ini kita beruntung sekali karena sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat berpengalaman dan inspiratif. Beliau ini adalah Ibu Puspa Yani, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, yang telah melampaui berbagai tantangan dan sukses menjadi salah satu pemimpin perempuan yang berpengaruh di Kota Bekasi. Bersama Ibu Puspa, kita akan membahas lebih dalam tentang perempuan dalam Pilkada 2024. Selamat datang Ibu Puspa di Ada Parlementaria. Terima kasih. Saya juga terima kasih karena Ibu mau ngobrol-ngobrol santai sama saya di Ada Parlementaria. Mengawali podcast kita, Bu, boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Ada Lovers yang sudah penasaran banget nih ngobrolin topik yang lagi hangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lovers, jangan lupa tonton perbincangan kami sore ini sampai tuntas ya. Soalnya ini temanya lagi hangat-hangatnya, Pilkada peranan perempuannya. Luar biasa. Sahabat The Lovers, Ibu Puspa Yani ini adalah seorang politisi dari Partai Gerindra. Ternyata pernah juga beliau ini berusaha mencalonkan dirinya pada 2 kali pemilu, yaitu di 2009 dan 2014. Namun, beliau gigih dan terpilih sebagai anggota legislatif pada kontestasi ketiganya di pemilu 2019. Saya akui nih, dari sekian banyak perempuan, Ibu Puspa adalah salah satu perempuan yang memiliki mental dan karakter politisi yang kuat. Saya penasaran sekali nih dengan track record-nya Bu Puspa. Ya, apa sih Bu yang melatar belakangi kekuatan Ibu sebagai seorang politisi sampai sekarang ini, Bu? Kan jatuh bangun kayak gitu, jujur ya Bu ya, secara perempuan kan mentalnya tuh mungkin agak lebih mudah rapuh, mudah down. Nah, Bu Puspa ini bisa bangkit berkali-kali sampai sekarang menjadi ketua fraksi Partai Gerindra. Apa sih Bu? Saya cuma beranggapan bahwa apapun yang kita kerjakan atau di situasi manapun kita berada, yang harus kita ciptakan itu adalah rasa nyaman. Nah, karena kalau kita sudah merasa nyaman dengan sesuatu, apapun kendalanya akan menjadi nggak apa-apa tuh. Pasti kita bertahan. Berarti Ibu nyaman sebagai seorang politisi? Nyaman banget. Oke, apa sih yang membuat Ibu nyaman sebagai seorang politisi? Yang membuat saya nyaman di politik itu
pertama kita menganggap bahwa dunia politik itu orang lain menganggapnya kan kejam gitu Oh ya. iya, betul. Ternyata begitu kita masuk ke dalamnya nggak juga kok. Gitu. Iya, iya, iya. Bahkan salah satu yang sangat kita nikmati ketika kita memberikan manfaat buat orang banyak. Oke. Itu nikmatnya luar biasa. Wah, luar biasa sekali nih Bu Puspa ya. Ada filosofi tersendiri teman-teman, yaitu filosofi kenikmatan. Iya. Kenikmatan berbagi dan kebermanfaatan untuk Iya. orang banyak. Ngomong-ngomong gitu berarti passion Ibu memang dari dulu tuh berarti ekstrovert ya, suka bertemu dengan orang lain atau gimana Bu? Mungkin salah satu pemicunya itu. Oke. Karena saya menganggap banyak teman itu kok enak gitu ya. Ya, Nah, gitu. apa iya Bu banyak teman itu enak? Asik aja. Jadi kalau kita merasa nggak banyak teman, kok kita merasa aduh dunia ini sepi banget gitu. Bahkan kita, ih sempit banget ya dunia ini gitu. Mana-mana nggak ada yang kenal. Tapi kalau kita banyak teman, kesana kita ada teman, kesini ada teman, udah asiknya luar biasa. Tapi kan Bu dunia politik tadi Bu sempat spill ya bahwa itu katanya kejam dan lain sebagainya. Apakah dunia politik masih ada istilah pertemanan gitu Bu? Kami teman-teman The Lovers juga penasaran nih, bagaimana sih situasi pertemanan juga di dunia politik gitu. Kan ada istilah teman menjadi lawan, lawan menjadi pertemanan. Nah ini kan juga gambling ya. Iya. Bagaimana Ibu menyikapi hal ini Bu? Kita nikmatin aja. Ketika kita harus berteman, ya memang harus berteman. Ya. Kita tampilkan bahwa ya kita harus berteman. Tapi ketika itu kita harus menjadi musuh, ya kita juga harus menampakkan bahwa ya lu saingan gue gitu. Jadi enjoy, ada seninya Iya. gitu ya. Wah luar biasa nih Bu Puspa udah dapat banget nih seni kehidupan ya teman-teman ya. Dan balik lagi ke topik kita ya Bu Puspa ya. Dari total 50 anggota DPRD Kota Bekasi ya. Ini kan ada 8 anggota DPRD perempuan. Atau bisa kita persentasekan sekitar 16% perempuan yang menduduki kursi DPRD Kota Bekasi di periode 2019-2024 ya. Itu salah satunya dari Gerindra adalah Ibu Puspa ini. Nah, bagaimana sih Ibu Puspa melihat ini dari presentase yang cukup minim sekali, 16% dari total anggota 50 Iya. ini. Jadi gini, seharusnya kalau kita mengacu dengan undang-undang pemilu itu Ya. harusnya ada 30% Betul. perempuan yang ada yang duduk di parlemen. Kalau 30% itu ya kurang lebih sekitar 15 orang. Ya. Tapi hari ini kenyataannya kan hanya ada 8 orang. Maka kalau saya hanya melihatnya dari dunia politik itu, partai politik ini punya tanggung jawab yang sangat besar untuk melakukan pengkaderan Oke. terhadap kaum perempuan, kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya agar perempuan itu berani tampil di dunia kancah perpolitikan. Oke, jadi peran partai sendiri untuk kaderisasi ini sangat menjadi faktor pertama ya? Faktor pendukung yang paling utama, dan jangan nanggung kalau bikin pengkaderan, harus berkesinambungan. Oke. Jangan terputus, karena mungkin cara membimbing perempuan dibandingkan laki-laki itu beda ya. Ya. Perempuan ini ketika terjun di dunia politik itu pasti tantangannya luar biasa, dan itu memang kita harus sabar untuk melayani itu gitu. Oke, saya mengafirmasi sekali sebagai seorang perempuan terjun di dunia politik dan mengurus itu semua butuh kesabaran ekstra. Betul. Nah, Bu Puspa ini kan sebagai ketua fraksi Partai Gerindra perempuan, kemudian memimpin beberapa anggota yang dari Gerindra ini dominan laki-laki. Nah, Ya. domainnya laki-laki, 2 perempuan, 4 laki-laki. Oke, nah bagaimana Ibu di tengahnya dominannya Iya. laki-laki gitu kan sebagai perempuan yang minoritas menyikapi ini? Apakah ada tekanan budaya atau tantangan-tantangan yang diskriminatif gitu yang Ibu rasakan Bu? Pengalaman apa? Ketika Sejauh saya ini. menjadi ketua fraksi selama ini sih untuk intimidasi itu nggak ada ya. Oke. Karena ketika kita berkumpul, misalnya sedang melakukan rapat, saling bertukar pikiran, kita sih santai aja, membawa santai, suasana pertemanan yang kita timbulkan
sehingga tidak ada yang merasa dikecilkan atau direndahkan. Oke. Kita ya bagaimana caranya kita menganggap bahwa kita ini teman gitu. Kita teman, kemudian kita harus mengambil suatu keputusan yang manfaatnya itu ya untuk kita bersama, bukan hanya kelompok atau perorangan, tapi ini adalah kepentingan kita bersama. Oh, berarti konsepnya musyawarah mufakat Iya. ya yang dibangun ya. Betul. Keren sekali nih Bu Puspa. Bu Puspa nih ya, kebetulan kan kemarin juga mencalonkan kembali ya sebagai anggota legislatif dan alhamdulillah terpilih. Iya. Maka kami ucapkan selamat untuk periode selanjutnya ya. Oke. Nah, dari hasil rekapitulasi suara pemilu kemarin 2024, ini Gerindra ini kan juga masih konsisten nih Iya. Bu ya, peroleh 6 kursi. 6 kursi dari 5 dapil. Lalu dari 5 dapil, betul sekali. Nah, apa sih tanggapan Bu Puspa melihat pergerakan Gerindra yang tetap konsisten di tengah partai-partai lain yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, Bu? Kami tetap bekerja sesuai dengan arahan ya dari DPP, karena pada saat itu kebetulan kami punya calon presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang alhamdulillah itu adalah merupakan penyemangat kami. Oke. Beliau itu kalau sudah memberikan motivasi kan luar biasa ya. Ya. Tidak mengenal apa namanya pantang mundur lah, mau seperti apa perjuangan harus kita nikmatin. Jadi termotivasi dengan kalimat-kalimat Bapak Prabowo, maka kami juga ya semangat lah gitu menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya juga melihat tuh statementnya Ibu bahwa siap memenangkan Pak Prabowo presiden ya. Kemudian kan hari ini Pak Prabowo memang sudah sah ya Bu ya, terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa sih perasaan Ibu gitu ya, dan sebagai ketua fraksi yang juga kemarin berstatement bahwa siap memenangkan dan hari sudah menang, bagaimana perasaannya sih Bu? Yang jelas suatu kebanggaan tersendiri ya ketika kita memenangkan calon yang kita usung kemudian jadi presiden, dan itu bangganya luar biasa. Kemudian kami yang tadinya 6 dapil di Kota Bekasi itu sekarang kan menjadi 5 dapil. Tapi alhamdulillah kursi kami masih tetap sama ya. Kursi. Sementara partai-partai yang lain kan ada yang turun, ya memang ada juga yang bertahan. Tapi kami tetap bertahan dengan 5 dapil tersebut. Artinya ya semua teman-teman itu bekerja. Bekerja bagaimana cara meyakinkan masyarakat. Kita juga meyakinkan masyarakat bahwa ini loh presiden kami gitu, dan alhamdulillah ya kita memperoleh kemenangan gitu. Jadi perjuangan tuh nggak ada yang sia-sia gitu. Saya ikut bahagia dengan perjuangan teman-teman Gerindra dan juga perjuangan Ibu Puspa. Oke Bu, balik lagi kita ngobrolin perempuan dalam pilkada 2024. Ini sebentar lagi, kira-kira 5 bulan lagi ya sampai bulan November ya. November tanggal kira-kira 27 ya. Nah Bu, pandangan Ibu bagaimana sih melihat perkembangan perempuan dalam dunia politik gitu? Apalagi ini sejauh ini kan Ibu sudah hampir 5 periode ya menjabat sebagai anggota legislatif ketua fraksi Partai Gerindra. Baik di tingkat nasional ataupun daerah, bagaimana tanggapan Ibu melihat situasi ini? Dalam urusan pilkada sebenarnya begini, di November itu kan akan ada pilkada serentak seluruh Indonesia. Betul. Baik kabupaten kota ataupun provinsi. Kalau kita melihat kabupaten kota itu kurang lebih ada 508 kabupaten kota yang akan melakukan pilkada serentak. Nah, kalau kita mengacu dengan undang-undang pemilu, 30%-nya misalnya harus perempuan, maka saya dapat membayangkan 150 kepala daerah kurang lebih itu adalah perempuan. Kalau kita mengacu dengan undang-undang pemilu. Nah, cuman permasalahannya sekarang partai politik itu memberikan kesempatan nggak kepada perempuan ini untuk maju sebagai kepala daerah ataupun wakil? Kan itu pertanyaannya. Nah ini ngomongin regulasi ya Bu, berarti kita ngomongin regulasi. Di regulasi pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu di situ ada redaksi yang digiring oleh teman-teman politisi sebagai ketentuan kuota 30% hanya untuk pencalonan legislatif secara jelas, tidak untuk pilkada. Nah, bagaimana Ibu sebagai seorang politisi perempuan melihat itu, bahwa pilkada sebetulnya
tidak dikawal dengan kuota 30% gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditanya secara pribadi, saya mendukung gitu. Jadi undang-undang pemilu itu harus juga diberlakukan di pilkada. Pilkada, gitu. Oke. Saya yakin kalau perempuan dikasih kesempatan untuk menjadi kepala daerah, apakah itu kepala daerah ataupun wakil, secara naluri keibuannya tuh pasti akan timbul dengan sendirinya. Karena ketika perempuan menjadi pimpinan, faktor yang pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana misalnya tentang pendidikan anak. Kenapa harus begitu? Karena yang berurusan dengan pendidikan anak itu adalah kaum ibu, bukan bapak-bapak. Sudah menjiwai. Nah, kemudian bagaimana dengan sembako? Itu perannya pasti perempuan, bukan juga laki-laki, gitu kan? Iya. Bagaimana dengan kesehatan perempuan, ibu-ibu hamil, dan sebagainya? Itu urusan perempuan tuh sangat dominan sebenarnya. Maka saya yakin kalau perempuan menjadi kepala daerah, maka kehidupan daerah itu pasti akan sejahtera. Tadi kan Ibu di awal bilang bahwa kalau perempuan diberi kesempatan sebagai kepala daerah, nah kalau Ibu diberi kesempatan oleh partai sebagai maju dalam pilkada ini sebagai pimpinan daerah Kota Bekasi, Ibu akan terima atau enggak? Kalau memang DPP menghendaki itu, kenapa enggak? Berarti siap ya Bu ya? Ya, kami sebagai kader dari Partai Gerindra itu ketika mendapatkan amanah, siap tidak siap harus siap. Tapi berbeda tentunya ya, karena hari ini Kota Bekasi khususnya kalau kita bicara tentang pilkada, kami sendiri sudah punya senior yang sudah kami gadang-gadang untuk kita calonkan menjadi wali kota Bekasi untuk periode 2024-2029, itu adalah Haris Bobiho. Jadi kita sudah punya calon tersendiri gitu. Dari Gerindra kan memang belum mendeklarasikan secara langsung ya sahabat-sahabat The Lovers, tapi tadi Bu Puspa sudah sedikit spill ke teman-teman The Lovers bahwa Gerindra memang sudah punya kandidat, yang mana salah satunya adalah Bapak Abdul Haris Bobiho. Tapi secara gimana ya penilaian Ibu sendiri, ya kalau Bang Haris ini maju ya? Bagaimana pandangan Bu Puspa ya dalam pemilu ini yang rata-rata partai ini akan lebih menarik kandidat itu dari laki-laki dibandingkan perempuan? Dari partai sendiri lah Bu ya? Iya. Enggak, kalau kita bicara partai politik bukan hanya partai saya aja Gerindra ya, karena kalau saya perhatikan partai-partai yang lain juga nggak punya calon tuh perempuan gitu ya. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat spanduk-spanduk di jalanan sekota Bekasi, belum ada spanduk perempuan yang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Bekasi. Artinya semua partai politik yang ada di kota Bekasi belum ada yang punya niat yang sama untuk memajukan kandidat perempuan menjadi pemimpin kepala daerah Kota Bekasi gitu loh. Jadi maksud saya, kenapa hal ini nggak kita dorong gitu? Kalau memang perempuannya mumpuni, bisa dipercaya, dianggap mampu untuk mengambil keputusan, ya kita kasih kesempatan. Menurut Ibu di sini yang menjadi titik permasalahannya, apakah dari perempuannya yang tidak terlihat atau memang kesempatan yang tidak ada menurut Ibu? Ada dua kemungkinan. Apakah memang kemampuan perempuan itu sendiri yang kurang, atau misalnya memang partai politik itu sendiri yang tidak memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan. Jadi masih gambling juga ya? Iya, masih gambling juga karena ya namanya pilkada. Ketika kita bicara pilkada itu kan harus menang. Bukan hanya sekedar untuk mencalonkan kemudian kalah, kan tidak. Setiap kontestasi pasti yang setiap kita nyalon harus menang gitu Bu. Dalam politik seperti itu. Ngomongin perempuan dalam pilkada, teman-teman ya. Maaf, bukan teman-teman dari The Lovers. Ngomongin perempuan dalam pilkada ya, sahabat The Lovers. Tentu peran perempuan kan hari ini juga sudah banyak yang
ikut eksis di dunia perpolitikan, di dunia kehidupan, ikut andil ya. Tidak seperti ya beberapa tahun yang kebelakang gitu loh Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat peran perempuan yang memang sudah terlihat aktif di kancah-kancah perpolitikan, di daerah, di provinsi dan juga di nasional dalam Pilkada 2024 ini? Apakah prediksi Ibu akan ada beberapa nama perempuan yang berpartisipasi dalam Pilkada ini, atau memang namanya akan terendam gitu, akan tidak ada gitu Bu? Kalau saya sih pengennya suatu saat nanti sebelum November ya, kita kan Pilkada November. Sebelum itu akan ada muncul tiba-tiba seorang perempuan gitu, entah siapa itu. Ibu yakin pemilu sekarang, Pilkada sekarang, Ibu yakin bahwa akan muncul seorang calon-calon kandidat wali kota Bekasi dari perempuan gitu ya? Bisa saja. Oke. Apa yang melatar belakangnya Ibu yakin sekali bahwa Pilkada di kota Bekasi hari ini akan muncul calon perempuan? Kalau kita sesama perempuan menyadari itu, ya, harusnya sesama perempuan juga saling memberikan dukungan. Bahwa pentingnya perempuan menjadi pemimpin di kota Bekasi itu ada banyak yang sangat kita harapkan. Salah satu yang saya katakan tadi, ketika perempuan menjadi pemimpin di kota Bekasi, pertama yang menikmati kemajuan kota Bekasi itu pasti orang perempuan. Oke. Pasti perempuan. Tapi banyak juga kan perempuan yang nggak percaya dengan perempuan sendiri, Bu. Nah, susahnya. Ini konflik ya, konfliknya. Ya, kadang-kadang begini juga. Ada juga di antara kita perempuan, ketika ada salah satu calon, bukannya perempuan itu mendukung sesama perempuan, malah lebih tidak percaya dengan kemampuan perempuan itu sendiri. Betul. Gitu. Sebenarnya pemikiran yang seperti ini ya harus udah nggak ada ya, karena sekarang perempuan itu udah pintar-pintar kok. Udah pintar-pintar dan sudah banyak juga yang jadi kepala daerah. Bahkan kami sendiri dari Partai Gerindra sudah ada salah satu yang jadi kepala daerah dari perempuan. Artinya stereotip tentang perempuan ini kan juga masih mengakar, Bu ya. Bukan hanya di lingkungan partai politik gitu, tapi juga di lingkungan masyarakat juga masih mengakar dengan kuat gitu ya. Dan ini menjadi salah satu tantangan. Tapi boleh nggak Bu Puspa menjelaskan kepada kita seberat apa sih tantangan perempuan gitu ya yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada khususnya di Kota Bekasi, Bu? Ketika perempuan itu dianggap tidak mampu. Ya. Jadi partai politik itu pasti berpikir ulang untuk mencalonkan dia gitu loh. Ya. Karena kemampuan kita kan harus banyak ya. Dalam mengambil keputusan, kemudian membuat suatu perencanaan, ketika misalnya bagaimana memecahkan suatu masalah. Itu kan bukan ketika kita menjadi kepala daerah udah dari sisi mana aja. Kadang-kadang orang melihat bukan hanya kelebihan yang kita miliki yang mereka sorot, tapi pasti yang disorot bagaimana kekurangan, kelemahan kita. Nah, mampu nggak kita menghadapi itu? Kadang-kadang perempuan dianggapnya kan cengeng, baru sedikit misalnya entah apa. Jadi saya rasa, tapi yang begitu-begitu perempuan tuh yang mungkin perempuan dulu gitu ya. Perempuan sekarang hebat-hebat. Sudah merdeka ya? Sudah merdeka, dan kalau saya rasa diadu dengan cara kepemimpinan laki-laki juga nggak kalah hebat lah perempuan. Nah, ini kan Ibu Puspa juga sudah berkali-kali gitu ya maju dalam kontestasi, kemudian ada pasang surutnya. Dinamika itu kan saya yakin itu berat sekali Bu sebagai seorang perempuan berdamai dalam situasi, kalau menurut teman-teman The Lovers gitu kali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu gitu ya, perempuan ini kan punya segudang permasalahan dengan dirinya sendiri. Kemudian sudah merasa takut sebelum maju, sebelum perang udah takut duluan gitu. Nah, karena Ibu sudah berpengalaman, mungkin Ibu bisa menceritakan ke teman-teman Ada Lovers gitu ya, bagaimana sih Bu, sesering apa di dunia perpolitikan itu, se-ekstrim apa yang membuat kita jadi takut untuk ke sana, melihat sana ada sisi gelap, sisi kejahatan gitu. Memangnya ada apa dan bagaimana situasi sebetulnya di dalam dunia perpolitikan, Bu? Cuman satu senjata yang harus kita miliki dalam dunia perpolitikan, jangan diambil hati. Itu seninya ya? Itu seninya. Karena kalau semua permasalahan kita pikirin, tapi kita tidak pernah berusaha untuk memecahkan masalah itu, selesai kita.
Tapi Ibu pernah baper nggak gitu? Baper banget, macam-macam persoalan. Misalnya ketika kita turun suatu dapil, kita sudah bolak-balik memberikan bantuan, melayani ini dan itu. Tiba-tiba ada orang lain masuk dan perempuan-perempuan yang ada di daerah situ lebih tertarik dengan yang baru ketimbang kita yang sudah lama gitu. Itu sedihnya luar biasa. Tapi ya sudah, namanya perjuangan, kita nikmatin. Kita bergeser, cari tempat yang lain. Yang penting satu, harus mampu meyakinkan kepada orang bahwa saya ini yang terbaik ketimbang orang lain gitu. Aksi nyata. Aksi nyata. Oke, teman-teman Lovers, ini luar biasa banget ya. Dari sosok Bu Puspa kita belajar banyak pengalaman, banyak kisah inspiratif. Tentu ada sebuah pengorbanan sebelum pencapaian. Nah, ini adalah mungkin sedikit pencapaian Bu Puspa ya, sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Jadi teman-teman Lovers masih penasaran kan bagaimana sih kisah perjalanan sosok inspiratif Bu Puspa? Jadi teman-teman boleh dulu nih subscribe channel YouTube-nya Ada Production Official dan kunjungi semua situs medianya Ada Production Official. Buat teman-teman nih jangan sampai di sini aja, wajib tonton sampai habis karena di sana kita bakal ngomongin secara eksklusif tentang pembangunan di Kota Bekasi dan harapan seorang Bu Puspa mengenai masa depan di Kota Bekasi. Oke. Ibu ngomongin Bekasi, ini kan Bekasi adalah salah satu kota yang terus saja berkembang pesat menjadi penyangga Jakarta yang dulunya sebagai ibu kota Jakarta gitu, ibu kota Indonesia. Apa sih sebetulnya Bu dari Bekasi ini yang menjadi isu-isu pembangunan utama yang perlu dilihat, itu juga perlu diperhatikan dalam pilkada di 2024 yang katanya momen-momen pemilu balik itu legislatif, eksekutif dan juga ini tuh adalah momen revolusi pembaharuan untuk masyarakat. Nah, Ibu melihat ini seperti apa, Bu? Apa yang perlu diperhatikan? Untuk pilkada besok, khususnya untuk Kota Bekasi, satu yang harus betul-betul kita cermati ketika memilih seorang pemimpin untuk Kota Bekasi itu harus tegas. Oke. Karena Bekasi sekarang bukan lagi Bekasi yang dulu. Sudah maju luar biasa, macetnya luar biasa. Dan ya ada sebahagian beberapa tempat yang memang kalau pagi itu keadaan lalu lintasnya semrautnya luar biasa. Maka pemimpin kalau nggak tegas, saya yakin nggak mampu dia mengatasi semua masalah itu. Oke. Jadi berarti dari semua permasalahan di Kota Bekasi, faktor pemisahan adalah di seorang ketuanya, pimpinnya. Kepala daerah. Oke. Kemudian dari semua permasalahan keruwetan itu, kenapa Ibu meyakini bahwa kepalanya lah yang bertanggung jawab terhadap keruwetan itu, Bu? Yang namanya kepala, kan mereka yang bisa memberikan instruksi kepada bawahan. Oke. Ya, apalagi misalnya, kalau seorang kepala daerah itu mampu untuk mengatasi semua masalahnya, misalnya mereka langsung terjun ke lapangan, itu akan jauh lebih bagus lagi. Kenapa begitu? Bekasi sekarang ini jumlah penduduknya sudah 2 juta lebih. Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan begini, seorang pemimpin yang bisanya tuh cuma duduk di belakang meja dan terima beres. Ya. Dengan keruwetan Bekasi yang ada sekarang, saya rasa pola yang begitu tuh udah nggak laku di Bekasi. Pola yang kita pengenkan tegas dan orang yang suka ke lapangan. Gitu. Ya. Oke. Berarti memang banyak sebetulnya PR di Kota Bekasi, bukan hanya tentang pembangunan, tapi juga tentang gaya kepemimpinan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, outlook ya, saya mau melihat cara pandang Bu Puspa nih yang melihat outlook Kota Bekasi pasca Pilkada 2024. Saya yakin sekali Pilkada di 2024 ini akan ramai seperti pemilu kemarin di Februari, karena kita sudah lihat teman-teman The Lovers bahwa baliho para balon wali kota Bekasi ini luar biasa, sudah ramai sekali di sepanjang jalan Kota Bekasi. Kemudian juga tadi Gerindra sudah spill, ada Bang Haris gitu ya. Bagaimana Ibu melihat itu semua? Outlook.
Saya berharap begini, besok siapapun kepala daerah yang terpilih harus mampu menuntaskan semua permasalahan yang ada di Kota Bekasi, di antaranya kemacetan yang luar biasa. Oke. Ya, kemudian menertibkan beberapa PKL yang suka menggunakan trotoar. Oke. Ya, karena Bekasi itu sekarang jangan lagi dijadikan kumuh gitu ya. Dengan adanya beberapa jalan-jalan tol yang sudah bagus, misalnya dengan MBZ kan harus lewat Bekasi, kereta cepat juga harus lewat Bekasi. Jadi memang harus kita perhatikan lah tata kotanya Bekasi itu seperti apa gitu loh. Oke, sebagai seorang pemimpin perempuan dari fraksi Partai Gerindra ya Bu ya, bagaimana Bu Puspa memandang tentang isu inklusivitas dalam pembangunan Bekasi? Tentu tadi Ibu juga sepil bahwa Bekasi dalam outlook di masa depan juga sebagai pusat metropolis yang dilalui oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan provinsi bahkan. Bagaimana Ibu memandang pentingnya inklusivitas dalam pembangunan Bekasi, Bu? Ya. Jadi gini, pembangunan kota Bekasi saya juga pengennya begini nih, bukan hanya memperhatikan tata ruangnya gitu ya, tapi kenyamanan anak-anak untuk nongkrong, untuk main-main ya. Karena kalau kita lihat penduduk kota Bekasi juga, anak-anak remaja itu udah sekian persen. Sekarang sudah tumbuh remaja. Nah, harus juga kita pikirkan ruang gerak mereka di mana gitu. Mereka juga harus punya akses untuk mereka olahraga. Misalnya entah sekedar nongkrong-nongkrong untuk bercengkrama, olahraga dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menyiapkan tata ruang untuk anak-anak kita mau mainnya kemana? Oke, dan memang generasi muda baik itu dari kaum zilenial, milenial ini juga karena kita kena dampak bonus demografi ya Bu, dia menjadi salah satu salah satu masyarakat terbanyak ya Bu ya, karena dampak dari bonus demografi itu sendiri. Kemudian apa langkah konkret sebetulnya untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka semua dalam partisipasi keberlangsungan di Kota Bekasi seperti apa Bu langkah konkretnya? Nah, itulah yang saya bilang. Besok kalau pilkada ini, misalnya pimpinannya laki-laki nggak apa-apa. Minimal wakilnya perempuan, udah cantik banget itu. Karena kalau ada keterwakilan perempuan ini nalurinya tajam. Pasti dia lebih memperhatikan anak-anak remaja. Kesehatan ibu-ibu. Pasti mereka itu yang mereka pikirkan. Dan sekarang permasalahan yang ada di lapangan memang itu. Bagaimana dengan kenakalan remaja misalnya. Bagaimana dengan kesehatan ibu-ibu. Terus kegiatan ibu-ibu yang bermanfaat apa gitu kan harus dirangkul semua itu. Jadi maksud saya ketika besok pemilih, kalau ada perempuan yang dilibatkan di dalam pilkada pasti seru. Saya yakin anak-anak remaja tuh pasti memberikan dukungan kepada yang ada ibu-ibunya. Artinya B1 atau B2 ya Bu ya, itu harus ada unsur perempuan. Ini Ibu sangat mendukung penuh ya? Mendukung penuh. Tapi ngomongin perempuan, kita tuh nggak lepas dari berbagai stereotip ya Bu ya. Perempuan ini, perempuan cerewet, perempuan itu harus tinggi, perempuan harus di rumah aja, harus punya suami, anak, dan sebagainya. Banyak banget Bu ya stereotip perempuan ya Bu ya. Nah, sepanjang pertumbuhan karir Ibu, bagaimana Ibu mengatasi itu semua? Tapi jangan salah, di balik cerewetnya ibu-ibu itu akan lahir anak-anak yang sukses. Jadi dengan cerewet-cerewetnya ini pemimpin nanti, itu pasti ada pembangunan yang bagus, kemudian sarana dan prasarana, perhatian kepada anak-anak remaja, kepada kaum ibu, apalagi kalau kita bicara dengan ibu-ibu ya, entah itu bicara tentang misalnya sembako dengan kesehatan, bagaimana dengan kesehatan ibu-ibu yang hamil, kemudian pendidikan, sosial politiknya,
Ibu-ibu di balik cerewetnya ibu-ibu tuh pasti nanti ada kemajuan yang luar biasa. Karena memang dia adalah sangat menyentuh dengan unsur kehidupan gitu kira-kira menurut Ibu Puspa ya. Teman-teman The Lovers, ini menarik banget dari Ibu Puspa, kita sudah melihat bahwa ternyata seorang politisi perempuan ini juga memiliki sisi keibuan yang ini ternyata berdampak untuk berbagai kemaslahatan. Nanti kita akan bahas lagi teman-teman mengenai bagaimana konsep-konsep yang sudah dilaksanakan di Kota Bekasi dan pandangan Bu Puspa sebagai salah satu politisi perempuan di Kota Bekasi. Oke. Tadi kan kita ngomongin banyak banget tentang pembangunan Kota Bekasi ya. Kemudian ibu-ibu, kaum ibu ya Bu, biasanya di Bekasi itu terkenal dengan istilah emak-emak ya Bu ya. Emak-emak itu terkesan dengan kaum ibu yang hanya menguplek-uplek kasur, dapur, sumur, dasteran gitu, ngomonginnya bagaimana harga lauk, cabai harga berapa, dan lain sebagainya. Sedangkan di tengah kemajuan Kota Bekasi, terus pemerintah mendorong konsep smart city, kota yang pintar, kota yang cerdas gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Puspa melihat sebagai seorang salah satu pemimpin di legislatif perempuan gitu ya, cantik juga, ketua fraksi Gerindra, luar biasa. Ini melihat peran perempuan dalam mewujudkan Bekasi sebagai smart city. Bagaimana tarikan dari dua elemen yang berbeda ini menjadi satu sebagai smart city. Gitu. Jadi gini, ketika kita turun ke dapil gitu ya, kebetulan ini pengalaman ya, ini pengalaman gitu. Kita turun ke dapil, kemudian kita berhadapan dengan emak-emak. Karena di dapil itu yang paling aktif kalau kita undang itu pasti kaum ibu. Oh ya. Yang paling dulu nyampe itu pasti ibu-ibunya. Semangatnya greget ya. Jumlahnya juga lebih banyak daripada bapak-bapak. Dan yang paling enak diajak komunikasi itu adalah emak-emak. Tapi kadang-kadang emak-emak ini juga gampang goyah. Maka ketika kita berhadapan dengan mereka, kita harus mengajak mereka ngobrol. Maunya seperti apa sih Bu? Apa sih yang diharapkan? Maunya bagaimana gitu. Nah, kita tinggal mengarahkan, Bu, sekarang zaman sudah berbeda. Kita tidak lagi hanya menerima, tapi bagaimana caranya kita berproses untuk mencapai hasil. Gitu. Berprosesnya bisa gampang saja, Bu. Bagaimana caranya kita dapetin duit? Jangan nunggu, oh ibu itu datang nanti kita dikasih. Nggak ada lagi seperti itu. Mindset itu mulai digeser ya Bu ya? Harus pelan-pelan harus kita ajak bergeser pemikirannya. Jangan misalnya ketika melihat pimpinan daerah, oh pokoknya saya maunya dimodalin gini-gini. Nggak bisa. Kita ajarin. Apa? Ibu maunya apa? Misalnya kita bikin komunitas. Masak-masak misalnya. Kita bikin misalnya konter-konter kecil-kecilan. Udah yang jajan kita aja. Kalau memang salah satu di antara peserta memang ada yang punya kelebihan, entah misalnya dia punya masakan yang luar biasa atau baru kita arahkan. Nanti kan ada juga kredit lunak dari UMKM. Ya. Kita arahkan ke situ, bikinlah warung-warung. Karena saya lihat sekarang di Bekasi itu UMKM luar biasa. Apalagi kalau untuk makanan ya, makanannya enak-enak. Konsep kemandirian berarti ya? Iya. Oke. Masuk nggak nih? Berarti memang Ibu sedang mendorong konsep kemandirian UMKM ya Bu ya? Sejauh ini saat Ibu turun-turun dapil, apa sih yang biasanya aspirasi yang dititipkan seorang perempuan kepada seorang perempuan? Biasanya apa Bu? Paling banyak itu urusan anak. Urusan pendidikan, ya nggak jauh-jauh dari urusan perempuan. Bagaimana misalnya memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, anak-anaknya mau sekolah misalnya gampang, itu namanya urusan mama nggak jauh dari situ gitu ya. Nah, satu lagi misalnya kalau kita turun, kadang-kadang kan ada usaha-usaha rumahan gitu ya. Nah itu kita datangin tuh kendalanya apa gitu, pengen berkembangnya seperti apa. Kadang-kadang kita ajarin, kita deketin. Di periode ini Bu ya, kan berarti kita kan sudah harus ngomongin hasil ya. Apa sih yang Ibu berikan dari seorang perempuan kepada perempuan kembali? Dari kan dari perempuan untuk perempuan, sekarang dari Ibu kepada perempuan, apa yang sudah Ibu berikan ke masyarakat? Iya, khususnya untuk periode 2024 sampai 2029, saya menganggap bahwa semua perempuan itu adalah sahabat saya. Sama-sama kita susah, sama-sama kita berjuang untuk mencapai masa depan kita.
Ayo mulai dari sekarang nih sama-sama. Apa yang bisa saya bantu untuk ibu, ayo sama-sama kita bekerja. Konsepnya friendly berarti Iya. ya. Tadi berarti nyambung banget, ibu masih konsisten dari awal bahwa ibu sebenarnya sudah membangun semua dalam dunia kehidupannya Bu Puspa tuh unsur pertemanan. Jadi nggak ada yang siapa musuh, siapa kamu gitu, nggak ada gitu ya. Ini itu jarang Bu. Ya, justru misalnya kadang-kadang ada orang yang tidak kita senangi, tapi dia punya kelebihan. Misalnya entah dia punya keahlian dalam bikin kue atau jahit-menjahit atau apa. Kalau saya sih biasanya suruh teman tuh suruh deketin dulu tuh. Ajak berteman, nanti lama-lama kita ayo gabung dengan kita, ajarin kita dong bagaimana caranya bikin kue gitu. Beda konsep pendekatan yang memang sudah jadi strategi Bu Puspa ya. Luar biasa. Terakhir banget nih Bu Puspa, di topik kita ngomongin perempuan pilkada. Apa sih pesan, tips gitu ya untuk calon-calon perempuan yang memang sedang bersiap-siap nih mungkin ya Bu ya untuk maju di pilkada 2024. Apa saran untuk mereka biar sukses dalam kontestasi politik ini, atau mental mereka bagaimana untuk aman dalam kegagalan yang mereka hadapi, bersiap menghadapi itu, bagaimana Bu? Tips ala Bu Puspa gimana? Ya, untuk pilkada besok saya berharap kaum perempuan yang ada di Kota Bekasi khususnya jangan malu-malu, jangan takut, udah daftarin diri aja, jangan pikirin yang lain gitu. Karena saya yakin kalau salah satu pemimpin dari ibu-ibu ada yang akan terpilih menjadi kepala daerah, Kota Bekasi akan aman Bu. Perempuannya akan sejahtera, anak-anaknya pendidikannya akan terjamin. Tuh, UMKM akan berkembang lebih bagus lagi. Anak-anak kita tempat mainnya juga akan terjangkau, dan itu siapa yang memperhatikan? Cuman kita, kaum ibu-ibu. Luar biasa sekali. Boleh dong tim Hore tepuk tangan dulu untuk Bu Puspa nih. Bu Puspa, terima kasih banget karena sudah berbincang-bincang. Wawasannya sangat berharga sekali, kisahnya juga inspiratif. Semoga Bu Puspa selalu diberi kemudahan, dan saya yakin kalau Bu Puspa akan didorong dari partai Ibu sendiri untuk maju di pilkada. Oke Bu, semoga apa yang kita hajatkan semuanya di pilkada 2024 ini maksimal. Kaum ibu juga mendapatkan dukungan gitu ya, kemudian juga punya keyakinan bahwa perempuan mampu membawa perubahan positif untuk Bekasi. Sekali lagi Bu Puspa, Saya sih pengennya setelah podcast kita selesai, besok di jalan-jalan raya itu kita sudah melihat spanduk perempuan yang siap untuk maju menjadi kepala daerah. wah amin amin, ini harus banget, ini harus ya. Kita tandain tanggal berapa kalau ini memang betul. Abis ini ada wajah perempuan-perempuan Siapapun itu. Wah, saya langsung mengapresiasi sekali Bu Puspa karena ini sangat menginspirasi orang-orang banyak. Terima kasih banyak Bu Puspa ya. Terima kasih. Oke, teman-teman The Lovers, sebetulnya tadi topik kita bersama Bu Puspa ini sangat menginspirasi sekali. Dari pilkada 2024 ini kita semua belajar bahwa di Indonesia sudah waktunya menghadirkan banyak hal menarik yang mencerminkan banyak perkembangan, banyak tantangan, inovasi, dan kebijakan-kebijakan sosial yang lebih ketat lagi. Dan ini adalah aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan Pilkada 2024. Ini menjadi momen penting sekali untuk kita semua dalam perjalanan demokrasi. Jadi saya berharap teman-teman The Lovers jangan tinggalkan kesempatan ini, jangan sampai kita melewati kesempatan ini dengan begitu saja sia-sia gitu ya. Jadi harus terlibat dalam hal ini. Semua ini akan memberikan harapan yang baik untuk Kota Bekasi. Dari perempuan untuk perempuan, dan hanya dengan perempuan Kota Bekasi bisa terus maju dan tumbuh dengan lebih baik. Saya Resi Maulida dari Ada Parlementaria. Sampai jumpa.